Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau ya Tuhan beribadah kepadamu, kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Saat ini Engkau melihat Tuhan, saat ini kami sedang dibatasi Tuhan ibadahnya, sedang PPKM darurat Tuhan. Tuhan tolong Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ibadah online maupun yang datang ke gereja pada pagi hari ini Tuhan. Kau tetap urapi mereka Tuhan, Kau tetap jamah hati mereka Tuhan, supaya Tuhan Kau tetap melindungi setiap kami Tuhan. Kau tetap memberikan kesehatan Tuhan untuk setiap kami yang ibadah online dan ibadah offline hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin kami Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan, dan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, walaupun saat ini musim di dunia, musim di Indonesia saat ini membuat kami menangis Tuhan. Membuat kami, mungkin iblis coba Tuhan menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, menjauhkan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, biarlah Engkau menjamah kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi kami Tuhan. Kau melihat kerinduan hati setiap kami Tuhan untuk datang kepadamu. Musim boleh berganti Tuhan. Mungkin saat ini sedikit dari kami Tuhan yang hadir offline. Tapi tetap Tuhan, kasih-Mu tetap abadi untuk setiap anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan, yang rindu untuk datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Amin. Oh Yesus.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur sebab Engkau hidup. selalu menolong kami Tuhan. Dalam keadaan saat ini pun Tuhan, Tuhan selalu selalu menjaga menolongku, kami Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sebab kami terlalu yakin Tuhan dengan iman kami bahwa Engkau selalu menjaga kami. Tuhan selalu menolong Kami mau tetap memandang Engkau Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Sebab hidup. Engkau yang mengenyangkan setiap kami Tuhan. Dia
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku Tuhan, Kau yang mengenyangkan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami selalu bersyukur Tuhan. Inilah setiap hati kami Apapun yang Tuhan. terjadi saat ini Yesus. Glory hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ini jiwa kami persembahkan hanya padamu. Mari yang ada di sini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bagimu Haleluya. syukur Kami bagimu sembah Tuhan. Kau Tuhan. Oh syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh tak terbatas Tuhan. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas untuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, kami sedang dibatasi oleh dunia Tuhan. Untuk menyembah dan datang kepadamu Tuhan. Tapi saat ini kami mau Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan untuk Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Mari yang berkata, mari yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara yang ada di sini? Amin. Yang ada di rumah juga ya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, biar kita lebih sukacita lagi dan imun kita bertambah. Amin. Amin. Karena Tuhan pelukis cakrawala. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Lukis cakrawala yang merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yesus. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya.
percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Sekali Yesus lagi lebih dahsyat. semangat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Karena dialah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang siap memberi kita kuasa. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, katakan bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Yang bertugas saya persilakan. Puji syukur Yesus, terima kasih Bapa. Saat pagi ini kami berseru padamu Bapa Tuhan. Saat kami berbakti, Tuhan izinkan kami untuk saat ini memberikan sebagian dari kepunyaan kami Bapa. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami Bapa, supaya menjadi berkat bagi Engkau Bapa. Tuhan, berkati tangan-tangan yang terulur untuk memberikan berkat sebagian dari harta kami Bapa. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang belum sempat terulur Bapa, supaya kelak menjadi berkat bagi Engkau Bapa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami beraskan doa ini dalam nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sudah memberikan nanti saya undang bangkit berdiri ya. Apa yang tak
pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan sekali lagi katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, karena sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang akan Kau nyatakan melalui firman-Mu Tuhan, kami siap menerimanya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya. Janji-Mu ajaib, Yes, Kau terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Inilah iman percaya kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kembali katakan dengan penuh iman. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab kami tak takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kekayaan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya persilahkan Ibu Denis Lahitu untuk memanjatkan doa.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami, Engkau melihat hati kami yang rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan yang terpenting di dalam kehidupan kami Tuhan, basahilah kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami berbuah-buah di dalam kehidupan kami, di dalam setiap tutur kata kami, di dalam perbuatan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat-saat kami sedang dalam kesedihan, sedang dalam kekhawatiran Tuhan Yesus, mari Engkau berfirman di dalam kehidupan kami Bapa, melalui hamba-Mu. Lawatlah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu, berikanlah Tuhan Yesus firman Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap keluhan kami, Engkau mendengar setiap Tuhan Yesus doa-doa kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan. Engkau memberkati semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara melalui ibadah kami, Engkau melawat kami melalui firman-Mu, yang kami peralaskan doa kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati kalau sudah mengikuti dengan saksama, dengan serius. Walaupun sudah ada di rumah, ya lakukanlah seperti sudah sedang beribadah di dalam gereja. Ya jangan sampai terganggu atau sudah melakukan dengan separuh hati, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang jangan mengusik orang yang diurapi. Ayat itu kita dapatkan dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-15. Mazmur 105 Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan adalah seperti biji matanya Tuhan, yang dikatakan dalam Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Mazmur 17 peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara, ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7, tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang dilindungi pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontakan. Peliharalah aku seperti biji mata-Mu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara, anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan adalah seperti biji matanya Tuhan. Ya, dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan.
Apapun yang terjadi saudara hari-hari ini, saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita ini adalah biji matanya Tuhan yang di dalam pemeliharaan dan pembelaannya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudaraku, Musa pada masa waktu hidup, dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan terus menuju tempat yang dijanjikan. Ternyata tidak kebal dengan segala ujian dalam hidupnya. Dari dua saudaranya, Miriam dan Harun, sudah ternyata ya kedua saudara ini yang tadinya dengan setia untuk membela atau mendukung di dalam pelayanannya Musa, karena masing-masing Tuhan pilih. Ya, Musa sendiri dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, membebaskan umatnya dari Mesir menuju tempat yang dijanjikan Tuhan. Sedangkan satu saat Musa berkata, aku ini tidak pandai berbicara. Tapi di samping itu ada saudaranya Harun yang pandai berbicara, dan Tuhan pilih Harun untuk menjadi pendamping dari Harun, ya, dari Musa, supaya jadi juru bicara, jadi pembicara dalam segala, terutama menghadapi Fir'aun. Ya, Tuhan pilih dia supaya menjadi juru bicaranya Musa. Coba kita bisa baca Keluaran pasalnya yang keempat. Jadi Musa dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat umatnya, yaitu membebaskan dari Mesir. Sedangkan Tuhan juga pilih Harun untuk menjadi juru bicaranya Musa. Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang sebentar. Ya, mulai ayat yang ke-10 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara dahulu dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terus, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Terus, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut diutus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukan di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Terus, maka aku harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
16 sekali lagi. Ia harus berbicara kepadamu, kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi saudara, Tuhan juga memilih akan Harun untuk menjadi juru bicara tatkala Musa harus menghadap Raja Fir'aun. Iya. Tadinya Musa berbantah-bantah kepada Tuhan, Tuhan jangan aku ini berat bicara. Aku tidak pandai bicara, aku gagap. Tapi Tuhan menyiapkan kakaknya, itulah Harun. Dipakai Tuhan untuk menjadi juru bicaranya Musa. Jadi saudara, bukan saja Musa, tetapi juga Miriam. Miriam juga dipakai Tuhan. Miriam juga diurapi Tuhan untuk menjadi penari, untuk menjadi pemuji. Sudah ya. Bagi wanita-wanita dia menjadi orang yang terkemuka. Di sana kita juga bisa melihat dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 18 dan 20 sampai 21. Tapi tentu saja kita baca seberapa. Ya, coba kita baca ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini, bagi Tuhan yang berbunyi, baik aku akan menyanyikan bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan pemasmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ya Allahku pujilah dia, ya Allah Bapakku luhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Terus kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka dan ke air yang dalam mereka tenggelamkan seperti batu. Jadi sudah, Miriam memang dipakai Tuhan untuk memuji setelah ada terjadi kemenangan di pihak Musa. Mereka Miriam untuk memimpin wanita-wanita yang lain untuk menari dan memuji Tuhan. Saudaraku, jadi masing-masing memang harus menghormati pilihan dari Tuhan. Masing-masing punya pemakaian Tuhan. Tapi sayang, kedua saudara ini, yaitu Miriam dan Hur, mereka berontak kepada Musa dan mereka Harun ya. Mereka berontak kepada Musa. Dan bukan saja itu, apa yang diberontakan, apa yang dipermasalahkan oleh kedua saudaranya ini adalah mengenai pernikahan yang dianggapnya pernikahannya Musa itu ya tidak sesuai dengan adat istiadat mereka. Ya, coba kita baca di dalam Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi yang pertama mengenai pernikahan dari Musa. Ya, jadi Harun ini terutama Miriam, dia mengatai atau menceritakan, menggosipkan akan Musa. Ya, Musa digosipkan kalau perkawinannya Musa ini adalah perkawinan yang tidak tepat. Ya, mengambil Kus. Kus ini adalah orang kulit hitam, ya, yang bisa dikatakan orang dari Ethiopia, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Dan ini sebenarnya walaupun hal ini mungkin Musa salah tidak bertanya kepada Tuhan, ya, tetapi sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak ada ayat-ayat yang mendukung kalau Musa ini berkesalahan dalam hal ini. Sebenarnya ini dilakukan karena iri hati, karena ya monopoli pelayanan dari Musa. Ya. Ayat yang kedua di dalam Bilangan pasal 12 ayat 2 itu berangkat dari iri hati, ya. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan berfirman dengan perantaran Musa sajakah? Ya. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi ini berangkat dari karena iri hati, jadi hal-hal yang lain dibuat kesalahan dan ditimpakan kepada Musa. Ya, tentang perkawinan lah, tentang sebenarnya ini pelayanan. Ya, kekuasaan yang dimiliki oleh Musa. Memang Musa sebenarnya dia lebih dari nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi itu diberi tentang penglihatan dan tentang mimpi, tetapi Musa diberi oleh Tuhan. Ya, dia bukan hanya itu semua, tetapi dia bisa berkata-kata langsung dengan Tuhan. Ya, dia bisa berkata-kata langsung kepada Tuhan. Kita bisa membaca di dalam pasalnya yang ke-12 ini Bilangan. Ya. Ayatnya yang ke-6. Lalu berfirmanlah Ia, dengan firmanku itu, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan dirinya kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, ia seorang yang setia dalam rumah Tuhan. Jadi Musa adalah seorang hamba yang setia dalam rumah Tuhan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sudah, jadi kita bisa melihat di sini ternyata Musa memang hamba yang istimewa. Dia dekat dengan Tuhan, dia setia sehingga dia dikatakan hubungannya dekat sampai Tuhan berbicara seperti sahabat, ya, muka dengan muka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kedua saudaranya, ya, yang notabene adalah saudara, tetapi ternyata dia sudah sekian lama mengabdi kepada Musa, mendukung pelayanannya Musa, tapi sekarang dia berontak. Ya, dia berontak kepada Musa dan mengatai, tadi dikatakan, mengatai Musa. Dia menggosipkan Musa tentang perkawinannya, menggosipkan tentang pelayanannya. Ya. Ya, apakah hanya Musa saja yang dipakai Tuhan? Apakah hanya Musa saja yang diberi firman? Ya. Bukankah kita juga, ya? Jadi mereka iri hati, bukankah kita juga, ya, berbicara kepada Harun, Miriam? Saudaraku yang kasih Tuhan, dan Tuhan melihat itu dan dikatakan firman Allah, dia mendengarkan hal itu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akhirnya murka. Walaupun Musa mendapat kata-kata demikian, Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Dia tidak memperdulikan, tidak mempersoalkan soal apa yang dikatakan kedua saudaranya. Kata firman Tuhan pada ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi Musa tidak marah
dengan perkataan-perkataan saudaranya yang menggosipkan, yang memberontak terhadap Musa. Tapi kata firman Tuhan di sini dengan jelas, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa dengan tenang, dia tidak marah ya dengan gosipnya saudara-saudaranya, tetapi dia lembut hatinya. Bahkan lebih dari itu dikatakan firman Tuhan, setelah Tuhan murka, maka kata firman Tuhan kedua saudaranya ini, terutama Miriam lebih dahulu ya dihukum oleh Tuhan dengan kusta ya. Pada ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta, bahwa dia kena kusta. Jadi sudah awalnya memang yang jadi gara-gara itu Miriam ya. Jadi Miriam kena kusta dan dilihat oleh Harun. Harun sadar dan dia minta ampun ya kepada Tuhan. Lalu kata Harun, Musa, tuanku, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Jangan kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu bersulah Musa ya kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Sudah dengan kelembutan hati Musa masih tetap berdoa, bukan menyalahkan, bukan mengutuk, tapi dikatakan sembuhkanlah kiranya dia. Ya, dia berseru, Musa berseru kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Saudara yang kasih Tuhan, itulah sikap dari Musa. Tetapi karena ini hukuman Tuhan, ditunggu sampai 7 hari, ya dia harus dipisahkan dari bangsanya, ya terutama Miriam. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan Harun dia minta ampun, Tuhan tolong ya, tetapi dia harus dipisahkan selama 7 hari ya. Saudara, ini menunjukkan bahwa perjalanan umat Tuhan menjadi terhambat karena kesalahan kedua saudara kami ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kesalahan itu menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara. Jadi yang seharusnya hati hamba-hambanya harus penuh dengan ketenangan, damai, tetapi jadi membuat ya pelayanan terganggu. Saudara, kita lihat juga ya kalau hamba Tuhan itu yang diurapi itu terganggu, maka Tuhan yang menjadi pembelanya. Kita melihat dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul pasal 12, ada seorang raja namanya Herodes. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ya, Herodes ya bertindak keras kepada jemaat ya yang dikasihi Tuhan, jemaat yang menjadi biji matanya Tuhan. Bahkan di dalam ya mungkin salinan yang lain, jemaat itu juga merupakan hamba-hamba Tuhan. Ya, malaikat jemaat yang ada di dalam pelayanan Kisah Rasul, di dalam Wahyu di sana ada malaikat jemaat Tuhan. Ya, pemimpin-pemimpin. Ya, sebagai
pelayan jemaat, saudara ya. Saudara, bukan saja terhadap jemaat. Mari kita lihat ayat yang kedua. Yakobus, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya. Jadi Herodes ini bukan saja keras terhadap jemaat, tapi juga keras kepada rasulnya, terutama kepada Yakobus, saudara Yohanes, dengan membunuh Yakobus dengan pedang. Saudaraku, tetapi melihat ini mereka ingin menyenangkan hati bangsa Yahudi, bukan saja membunuh, tapi pada ayat yang ketiga melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi terus melanjutkan kejahatannya. Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dalam penjara yang paling dalam, yang paling berat dijaga 4 orang. Ya, dalam sehari mereka ganti shift, selalu dijaga ya, supaya Petrus ini setelah nanti setelah Paskah mereka akan membuat perhitungan terhadap Petrus dan mempermalukan Petrus ya, supaya dibuat, karena biasanya Paskah itu mereka orang Yahudi kebiasaannya tidak membunuh dan sebagainya. Ya. Nanti setelah Paskah baru seperti pada zamannya Yesus juga demikian. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita melihat Raja Herodes ini bertindak keras, bertindak membunuh, bahkan melanjutkan perbuatan jahatnya terhadap rasul-rasulnya Tuhan, nabi-nabinya Tuhan, bahkan terhadap pimpinan-pimpinan gereja pada saat itu. Itulah pemimpin-pemimpin jemaat, ya, yaitu malaikat-malaikat jemaat yang ada di dalam 7 jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, maka Herodes akhirnya dia harus menghadapi ya, kematian ya, yang mendadak. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12. Pada ayatnya yang ke bentar saya. Kisah Rasul ayat 20. Herodes sangat marah terhadap Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja. Pihak mereka, lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak-sorai membalasnya, ia suara Allah dan bukan suara manusia. Ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, jadi Tuhan menjadi pembelanya, Tuhan menjadi ya pembela
orang yang diurapi oleh Tuhan, seperti rasul-rasulnya, seperti nabi-nabinya, seperti umat Tuhan yang dikasihi. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya kedua contoh ini kita bisa melihat orang yang mengusik ya nabi-nabinya, rasul-rasulnya, bahkan umat Tuhan yang dikasihi itu akhirnya mendapat celaka yang dahsyat. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya mari kita mestinya bukan harus mencidrai atau harus mengusik hamba Tuhan, tetapi harus menerima. Bahkan di dalam Alkitab ya kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-10, Injil Matius pasal yang ke-10, di sana dikatakan siapa yang menerima, siapa yang memberkati akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Ya, pada ayatnya yang ke-40, pasal 10 ayat 40, Matius, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Terus, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat selanjutnya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi justru orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati kepada orang yang kecil karena dia murid Tuhan, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan, kata firman Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Ya, tidak akan kehilangan upahnya. Walaupun dia hanya memberi secekuk, secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, karena dia umat yang dikasih, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, siapa yang menerima, dia akan menerima seperti menerima yang mengutus, yang mengutusnya. Dia bahkan mendapatkan upah. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, sebab ia nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, karena ia orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Sudah ya. Jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh kita semua. Kita harus saling menghargai orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita harus saling menghargai orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan. Jangan saling mencela, jangan saling mengusik satu dengan yang lain. Karena kalau kita mengusik, bisa seperti Miriam, bisa seperti Harun, yang akhirnya dia kena kusta. Dia harus dipisahkan dari saudara-saudara kelompok-kelompok yang benar. Saudaraku, bahkan lebih dahsyat lagi kalau dia berlaku seperti keras, seperti Herodes, ya, maka dia bisa yang dikatakan firman Tuhan tadi pada akhirnya mendadak. Ya, memang kematian bisa saja terjadi dengan apa saja, ya, saudara. Tetapi sebenarnya, ya, Herodes mestinya harus lebih lama lagi, ya, saudara, untuk hidup. Tapi karena dia berkeras hati dan melawan, bukan menerima, tapi melawan orang-orang yang diurapi, maka pada akhirnya dengan mendadak dia mengalami kematian. Ya, hukuman dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersikap saling menghormati satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan.
Ya, karena masing-masing Tuhan memberikan kepada kita ya pilihan. Ya, saya yakin Musa dipilih oleh Tuhan bukan karena Musa lebih baik dari yang lain, tapi karena itu hak prerogatif Tuhan, haknya Tuhan. Dia memilih Musa ya untuk menjadi rencana Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Saya percaya saudara juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi mari kita bisa menghargai orang lain yang diurapi oleh Tuhan. Ya, bahkan lebih baik kita seperti di dalam ayat Matius tadi, pasal yang ke-10 ayat yang 40 sampai ayat 41. Ya, kita menerima, kita menghargai, bahkan kita memberkati walaupun dengan secekuk air saja. Ya, tidak akan hilang upahnya. Ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pemuji, silakan memujikan satu pujian. Pemuji menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah saudara dan saya, kata firman Tuhan, seperti biji matanya Tuhan. Orang-orang yang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang seperti biji matanya Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Maryam, dia tidak menghargai saudaranya sendiri yang memang mendapat pengurapan khusus oleh Tuhan. Dia menjadi pemimpin umat Tuhan yang membawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Walaupun sesungguhnya dia sendiri juga mendapat pengurapan dari Tuhan. Dia menjadi pemuji, dia menjadi penari. Dan Harun juga demikian, dia diurapi Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi juru bicaranya Musa. Ya, mereka membantu pelayanannya Musa. Tapi sayang di belakang, dia mengata-ngatai Musa karena iri hati mereka dengan pelayanannya Musa. Bukan hanya Musa yang bisa dipakai Tuhan, kami juga dipakai Tuhan. Saudaraku, memang Tuhan telah mengurapi masing-masing menjadi alat pilihannya. Tapi mari kita hargai. Kata firman Tuhan, seharusnya kita menerima karena kita menerima Dia yang mengutusnya. Kita memberkati walaupun secekuk air saja, kata firman Tuhan, tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya, puji Tuhan.
selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ketahuilah, saudara dan saya adalah orang yang dikasih Tuhan Tuhan, selalu seperti biji matanya menolongku, dan Dia menghargai setiap kita. selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia selalu memelihara, seumur hidup. Dia selalu mencukupi kehidupan kita, orang-orang yang dikasih Tuhan. Dia selalu menjaga kita. Selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjaga. Saya persilakan Ibu Gembala untuk memanjatkan doa. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menolong. selalu menjagaku. Engkau adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Sehelai di Engkau yang selalu dijagai oleh Tuhan. tak akan terjatuh tanpa Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, tidak akan terkena tulah, tidak akan terkena tulah yang akan dijatuhkan atas dunia ini. Mari kita lebih mengasihi Tuhan. Dia mengenyangkanku Sambil kita menghargai pelihara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. seumur hidup. Minta ampun kalau kita ternyata seringkali di belakang kasak kusuk, di belakang mengatai orang-orang yang diurapi, di belakang kita mengatai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan atas ketetapan firman-Mu saat pagi hari ini. Sungguh-sungguh kami merasakan bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tuhan kami membela setiap anak-anak-Nya, membela hamba-hambanya, tidak meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan, yang senantiasa mau taat kepada firman Tuhan. Seperti Musa yang dibela oleh Tuhan, seperti para rasul-rasul yang dibela oleh Tuhan, Rasul Petrus yang dibela oleh Tuhan, anak-anak Tuhan dibela oleh Tuhan. Sungguh hari ini kami diteguhkan bahwa Allah kami hidup, Allah kami mengetahui setiap jalan-jalan daripada umat manusia.
bahkan mengerti sampai sedalam-dalamnya hati manusia. Apabila kehidupan kami ini menaruh diri tunduk kepada Tuhan, menaruh diri pada jalannya Tuhan, maka pembelaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kami akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami akan dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Hari ini kami mohon pengampunan. Ampunilah kekurangan kelemahan kami. Jika didapati hati ini di masa-masa yang lalu, kami sering menyakitkan hamba-hamba Tuhan, menyakitkan nabi-nabinya Tuhan, bahkan menyakiti anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Hari ini, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, di masa lalu apabila didapati ada kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak seperti Herodes, supaya kami tidak seperti Miriam yang berhubungan langsung dengan Tuhan, yang bersangkut paut atas kesalahannya kepada Tuhan. Oleh karena menyiksa, menista, bahkan mengatai nabi-nabi yang diurapi oleh Tuhan. Hari ini ajari kami melakukan ketetapan-Mu seperti Injil Matius pasal 10 ayat 41. Kami menyediakan diri ini untuk berbuat baik kepada orang sekecil apapun, apabila itu muridnya Tuhan, anak-anak Tuhan. Ajari kami melakukan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Mengasihi orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang yang kecil sekalipun. Oh Tuhan, hari ini firman-Mu sangat memberkati kami, supaya hidup kami ini semua tidak ada yang terkecuali, dari yang muda sampai yang tertua sekalipun. Kami menjadi biji mata Tuhan, yang diperhatikan, yang dibela, yang dirawat oleh Tuhan. Bahkan kami dilindungi oleh Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati Bapak Gembala yang sudah melayani kami saat ini. Tetap Tuhan mengurapi dan memberikan kesehatan, kekuatan. Anak-anak Tuhan yang di rumah-rumah, jemaat Tuhan GSJPD Siadewaru sudah diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini bersama-sama dengan kami yang ada di gereja pun, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami peraskan segala doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Yang bertugas saya persilakan. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Yang sudah memberikan saya undang bangkit berdiri ya. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan
tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang seharusnya Tuhan, sikap kami terhadap orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi alatnya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan sifat kami Tuhan, Tuhan mengusik atau mengata-ngatai atau menggosip, walaupun mungkin ada kekurangan, kesalahan, tapi biarlah Tuhan kami lebih baik memberkati, menerima dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena tidak akan kehilangan upahnya jika kami memberkati hanya kepada orang yang kecil, karena dia adalah murid Tuhan, karena dia adalah miliknya Tuhan, karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun secekuk air saja tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan, kami akan menerima upah sama seperti mereka menerima upah sebagai orang benar, sebagai nabi Tuhan, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Itulah rasul-rasulnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan-Mu, Engkau mengampuni segala kekurangan kami, seperti sikap kami Tuhan sama seperti Harun yang minta ampun, minta maaf. Tuhan, jangan kami binasa seperti anak yang belum waktunya. Tuhan, Kau tolong saat ini. Berikan belas kasihan-Mu, Engkau memberkati umat-Mu saat ini yang ada ibadah maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan, berkati. Tuhan, Engkau juga menghibur anak-anak-Mu yang sakit. Berikan kesehatan anak-anak-Mu yang berduka cita hari-hari ini. Keluarga kami Ibu Haryono, Tuhan, Engkau hiburkan, diberi kekuatan dari surga. Tuhan, tolonglah Tuhan. Terima kasih. Umat-Mu diberi kekuatan dari surga. Tuhan, biar Tuhan Kau tolong supaya kami tetap dekat dengan Tuhan. Iblis berusaha untuk menjauhkan kami dengan Tuhan, dengan berbagai-bagai tipu muslihatnya, dengan berbagai-bagai cara setan untuk menjauhkan kami dengan Tuhan. Tapi Engkau tolong bangkitkan hati umat-Mu ya Tuhan, supaya tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi Tuhan musim di hari-hari ini, tapi kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan satu keberanian, dengan satu pertolongan Tuhan, tetap kami memuji dan mengagungkan Tuhan, tetap kami beribadah, dengar firman Tuhan, dan kami yakin Tuhan tetap kami menjaga Tuhan dengan menjaga protokoler Tuhan, menjaga Tuhan cara mencuci tangan, bahkan pakai masker. Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin orang yang melekat dengan Tuhan akan terhindar dari penghukuman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami. Tuhan, ajari kami taat dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, haleluya, lewat pemerintah
juga taat dengan perintahnya Tuhan, kami yakin kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati umat-Mu semua. Tuhan, tolong segala apa yang menjadi Tuhan usahanya anak-anak-Mu diberkati, karena hari-hari ini hari-hari yang sulit Tuhan, tapi kami yakin Kau akan tetap memelihara dan memberi kami Tuhan hidup dengan cukup, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pelayan-pelayan Tuhan bisa melayani, Tuhan memberkati. Umat-Mu yang hadir, Tuhan berkati satu persatu. Segala pujiannya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah dan pulanglah dengan berkat-berkat Allah. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat kuat kuasa Roh Kudus yang manunggal bersama kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan beri kekuatan ya. Tetap hari Minggu ada ibadah. Sudah mengikuti di rumah, silahkan ya datang, juga tetap jaga protokol ya. Apa yang menjadi keinginan ya usaha dari pemerintah, Tuhan memberkati kita. Haleluya.